menjelaskan sedikit tentang wahyu dan mukjizat. Sakinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu wahyu. Sebelum kita membahas wahyu, kita membahas dulu tentang apa sih pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata waha yang berarti cepat dan tersembunyi. Secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sementara secara KBBI, wahyu adalah pemberitahuan Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui beberapa cara. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa wahyu itu hanya diturunkan kepada manusia pilihan seperti nabi dan rasul, bukan pada manusia biasa seperti kita ini. Dan cara Allah menyampaikan wahyu itu ada beberapa cara, yaitu satu, Allah menyampaikan wahyu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Maksud dari tanpa perantara di sini yaitu Allah menyampaikan atau memberikan pengetahuan secara langsung kepada para nabi dan rasul tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Cara yang kedua yaitu Allah memberikan wahyu atau menyampaikan wahyu melalui mimpi yang baik di waktu tidur, atau biasa disebut dengan al-ru'ya as-sadiqah. Contoh dari cara penyampaian wahyu ini yaitu wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Kita next ke cara penyampaian wahyu yang ketiga, yaitu dengan cara melalui perantara malaikat Jibril. Nah, pada pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu malaikat Jibril yang menampakkan wujudnya sebagai malaikat, atau malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai manusia biasa atau menjelma sebagai manusia biasa. Nah, itu dari pengertian dan cara penyampaian wahyu. Sekarang kita masuk ke fungsi. Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu hal tanpa ada fungsi atau tujuan. Jadi di semua alam semesta ini tidak ada sesuatu hal yang sia-sia, termasuk juga wahyu. Fungsi umum dari wahyu yaitu mempertegas prinsip ketauhidan. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan atau pengertian untuk wahyu yang lebih terdahulu yang telah dilupakan dan juga telah dirubah oleh bangsa-bangsa atau kaum-kaum sebelumnya. Sekian terkait wahyu. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya mau bertanya. Silakan. Apakah hadis qudsi termasuk wahyu? Hadis qudsi ya? Ya. Untuk hadis qudsi itu kan hadis yang dimana lafalnya dari Rasulullah, sementara maknanya itu langsung dari Allah. Nah, itu berarti hadis qudsi itu termasuk wahyu pada maknanya, tapi bukan pada lafalnya. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, sudah jelas. Oke, sampai di sini pembahasan terkait wahyu. Akan disampaikan terkait pembahasan selanjutnya yaitu mukjizat oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mukjizat yang sebelumnya tentang wahyu telah dijelaskan oleh teman saya. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu mukjizat, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari mukjizat. Nah, mukjizat itu secara bahasa berasal dari kata i'jaz yang artinya melemahkan. Sedangkan menurut istilah, i'jaz adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dijangkau oleh siapapun dan kapanpun.
Sedangkan dalam PBBI, mukjizat juga diartikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Memasuki poin yang kedua tentang ciri-ciri dari mukjizat. Ciri-ciri dari mukjizat adalah di antaranya itu banyak, tapi saya hanya mau menyebutkan beberapa saja ya. Di antaranya itu ada berasal dari Allah, kejadiannya ini secara tiba-tiba, kemudian terjadi kepada Nabi dan Rasul. Tidak mungkin kan mukjizat ini terjadi pada manusia biasa seperti kita. Mukjizat juga mempunyai ciri-ciri berguna untuk melemahkan hujah maupun sanggahan kepada orang kafir. Nah, ini maksud dari ciri-ciri yang ini untuk menyanggah kaum kafir pada zaman dahulu ya. Terus yang memasuki poin yang ketiga, macam-macam dari mukjizat. Nah, macam-macam mukjizat ini ada dua. Yang pertama, mukjizat material atau indrawi, dan yang kedua, mukjizat imaterial. Yang pertama, mukjizat material atau indrawi adalah mukjizat yang tidak kekal sepanjang masa. Contoh dari mukjizat ini adalah Nabi Ibrahim yang dimasukkan ke dalam wali yang akan dibakar oleh kaum kafir Quraisy pada zaman dahulu. Beliau tidak terbakar di dalamnya. Dan contoh yang kedua, ada tongkat Nabi Musa yang beralih wujud menjadi ular. Nah, untuk mukjizat yang pertama ini kan tidak mungkin terjadi pada zaman sekarang, hanya zaman dahulu saja pada waktu kenabian Nabi tersebut. Nah, makanya dinamakan dengan mukjizat tidak kekal sepanjang masa. Untuk yang kedua, mukjizat imaterial, yaitu mukjizat yang kekal sepanjang masa. Pasti udah tahu dong apa yang kekal sepanjang masa? Ada yang tahu? Nah, ada apa? Sepertinya Al-Quran ya Bu. Oh iya, benar sekali. Contoh dari mukjizat imaterial ini adalah Al-Quran. Ya kan, Al-Quran itu kekal ya sepanjang masa, tidak mungkin dirubah-rubah ataupun atau yang akan menggantinya juga. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Maksud dari ayat tersebut adalah ini, Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan akan menjadi sebuah bala bagi orang-orang yang beriman. Untuk yang poin terakhir tentang tujuan dari mukjizat. Tujuan mukjizat ini ada dua ya, secara garis umum dan garis besar saja. Yang pertama untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad, dan yang kedua untuk menentang orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Baik, dari sini penjelasan singkat yang saya jelaskan. Adakah yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. mengapa kemukjizatan Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat tertinggi dibanding dengan mukjizat lain? Sudah? Satu pertanyaan saja? Ya. Karena Al-Quran ini sifatnya kekal abadi. Sudah saya jelaskan tadi di macam-macam mukjizat. Ya, Al-Quran itu kekal abadi dan Al-Quran ini diturunkan langsung dari Allah. Nah, makanya dia sebagai mukjizat tertinggi. Sudah? Sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.